Bab 1501. Mengikuti perintah pemimpin. Tidak lama kemudian, orang-orang yang diutus oleh Sekte Changyan berbalik dan kembali. Apa? Sekte Suci Changyan menarik pasukannya. Tidak lama kemudian, para pemimpin tertinggi dari 5 faksi, termasuk Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Zhao, keluarga Lu, keluarga Gan dan keluarga Meng, tercengang ketika mereka menerima berita itu. Faktanya, ketika para pemimpin tingkat tinggi dari 5 kekuatan ini mengetahui bahwa 3 kekuatan utama termasuk klan monster Donghuang mengirim pasukan untuk membantu Sekte Ziwei, mereka sudah mempertimbangkan apakah akan menarik pasukan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Changyan Sekte Suci akan segera dikalahkan. Mari kita tarik pasukan kita. Tidak ada gunanya melawan klan monster hutan belantara timur demi faksi Ziwei, belum lagi kuil Daleyin dan perusahaan dagang Sifang. Yang manapun dari 3 kekuatan ini yang memprovokasi bukan untuk kepentingan kita. Sekte Pengontrol Binatang. Tuan dari Sekte Pengontrol Binatang bereaksi lebih dulu, menghela nafas ringan, dan memberi perintah. Pada saat ini, pasukan Sekte Pengontrol Binatang telah tiba di perbatasan Kerajaan Yan, dan bersiap untuk memasuki Kerajaan Yan. Setelah menerima perintah penguasa, mereka segera berbalik. Kemudian, anggota keluarga Gan, keluarga Lu, dan keluarga Meng juga mendapat perintah satu demi satu untuk berbalik dan kembali. Pada akhirnya, hanya keluarga Zhao yang tersisa. Saat ini, orang-orang dari keluarga Zhao telah memasuki wilayah negara bagian Yan dan sedang menuju markas besar Sekte Ziwei. Pemimpin tim adalah seorang penatua dari keluarga Zhao, seorang master yang terkenal di hutan belantara timur. Tetapi pada saat ini, tetua mengerutkan kening, memimpin pasukan keluarga Zhao, dan bergegas di jalan perlahan. Dia telah menerima kabar bahwa Changyan Sengjiao dan 5 pasukan lainnya telah menarik pasukan mereka, dan sekarang hanya pasukan keluarga Zhao yang masih pergi ke Sekte Ziwei. Dan orang-orang dari 3 faksi utama klan monster Donghuang, kuil Daleyin, dan perusahaan perdagangan Sifang telah berangkat untuk membantu Sekte Ziwei. Dengan cara ini, keluarga Zhao sendirian melawan 3 kekuatan utama, dan tetua ini tidak tahu sama sekali. Pemimpin besar dan kecil lainnya di pasukan keluarga Zhao juga mengetahui situasi saat ini, dan mereka semua memiliki wajah yang jelek. Markas keluarga Zhao. Di aula yang megah, patriark keluarga Zhao duduk bersila di posisi tinggi dengan wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Ada juga beberapa pejabat tinggi keluarga Zhao. Patriark, situasi saat ini tidak baik. Saya menyarankan keluarga Zhao kita juga harus menarik pasukannya. Begitu kita benar-benar bertarung dengan orang-orang dari 3 kekuatan Donghuang Yaozu, kuil Daleyin dan perusahaan perdagangan Sifang, semuanya tidak akan baik. Terutama, klan monster hutan belantara timur, Raja Iblis itu murung dan tidak dapat diprediksi, dan begitu mereka menyinggung mereka, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Seorang penatua yang sangat senior berkata kepada Patriark Zhao, namun, bocah Sufei itu telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Zhao kita. Jika kita membiarkannya begitu saja, itu akan terlalu murah baginya. Tetua lain di sampingnya berkata, tidak baik untuk memperjelas, tetapi kamu bisa datang secara diam-diam. Seorang anak junior, tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Ketika dia keluar untuk memesan, temukan kesempatan untuk membunuhnya tanpa ada yang memperhatikan. Pada saat itu waktu, bahkan jika dia ditemukan, dia akan dibunuh. Tentunya tidak akan ada faksi yang akan membuat masalah dengan keluarga Zhao kita karena orang mati. Kata sesepuh senior, itu benar, ayo lakukan dengan cara ini. Bocah Sufei itu harus dibunuh, tetapi tidak perlu memprovokasi kekuatan kuat lainnya untuknya. Petik 2. Patriark Zhao mengangguk setelah mendengar kata-kata tetua itu. Segera kirimkan perintah agar pasukan keluarga Zhao kita mundur. Kata kepala keluarga Zhao. Saat ini, pasukan keluarga Zhao semakin dekat dan dekat dengan markas besar faksi Ziwei. Laporkan, masih ada sebatang dupa sebelum kita bisa mencapai markas besar faksi Ziwei. Seorang mata-mata datang untuk melapor dengan tergesa-gesa. Berhenti. Penatua terkemuka mengangkat tangannya dan berteriak. Segera, pasukan keluarga Zhao berhenti. Elder, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang Sekte Ziwei, atau tidak? Seorang diaken dari keluarga Zhao mendatangi sesepuh dan bertanya. Tetua keluarga Zhao melihat ke arah markas besar faksi Ziwei dan terdiam sesaat, tidak dapat mengambil keputusan. Saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mengeluarkan slip giok komunikasi untuk merasakannya.
Semua orang mendengarkan perintah dan segera menarik pasukan. Penatua menghela nafas lega setelah mendengar pesan dari Yu Jianei, meninggikan suaranya, dan berteriak. Kemudian, tetua itu berbalik dengan pasukan keluarga Zhao. Segera, berita bahwa pasukan Sekte Suci Changyan, Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Zhao, keluarga Lu, keluarga Gan dan keluarga Meng mundur di tengah jalan mulai menyebar di hutan belantara timur. Tampaknya, keenam kekuatan ini memilih untuk mundur. Hanya lebih kuat dari Sekte Suci Changyan. Banyak orang menghela nafas. Ingat, mulai sekarang, jangan memprovokasi faksi Ziwei. Konsekuensinya akan serius. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya saling mengingatkan. Saat ini, di markas besar faksi Ziwei, 3 pasukan telah diantar berturut-turut, yaitu Donghuang Yaozu, Kuil Daliyin, dan perusahaan dagang Sifang. Di antara mereka, klan Monster Desolation Timur dipimpin oleh Raja Monster Suzaku sendiri, Kuil Daliyin dipimpin oleh adik laki-laki Master Zhen Tianlei, Master Zhen Tianxuan memimpin tim, dan perusahaan perdagangan Sifang dipimpin oleh Penatua Fang sendiri. 3 kekuatan utama telah mengirim Master sejati. Ye Yunfei menyambut ketiga pasukan itu ke markas besar faksi Ziwei dan menghibur mereka dengan hangat. Tidak lama kemudian, berita bahwa Sekte Suci Changyan dan 6 kekuatan besar lainnya telah menarik pasukan mereka berturut-turut menyebar ke markas Sekte Ziwei. Seluruh faksi Ziwei bersorak. Kepala Liu dan pejabat tinggi lainnya menarik napas lega. Tampaknya krisis faksi Ziwei sudah berakhir saat ini. Tuan Su, saya kira mulai sekarang, orang-orang itu tidak akan berani menerima gagasan faksi Ziwei dengan mudah. Namun, mudah untuk memblokir tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk menjaga dari panah tersembunyi. Anda harus berhati-hatilah saat Anda berjalan di hutan belantara timur di masa depan. Raja Iblis Suzaku memberitahu Ye Yunfei. Yakinlah, Raja Iblis, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Aku pergi. Seseorang menemukan sepotong kristal ilahi di area penambangan kuno Beihan, dan banyak ahli bergegas ke sana sekarang. Aku juga berencana untuk pergi dan melihatnya. Lanjut Raja Iblis Suzaku. Sepotong kristal ilahi. Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan hatinya bergerak ketika dia mendengar ini. Di atas kristal hukum adalah kristal kekacauan, di atas kristal kekacauan adalah kristal asal, dan di atas kristal asal adalah kristal dewa yang legendaris. Senjing dikatakan sebagai tiang yang digunakan oleh para dewa untuk berkultivasi. Bisa dibayangkan betapa berharganya Senjing. Bagi para pejuang di benua Hongmeng, Senjing hanyalah harta karun legendaris. Sekarang sebidang area penambangan kuno benar-benar muncul. Segera Raja Iblis Suzaku pergi dengan pasukan dan kuda suku. Iblis, kemudian, Elder Fang dan Zen Master Tiangxuan juga pergi satu demi satu. Senjing, dalam kehidupan saya sebelumnya, memang ada berita bahwa beberapa buah Senjing muncul di area penambangan kuno Donghuang Beihan, yang menarik banyak ahli untuk memperebutkan itu. Berita diterima oleh Raja Iblis Suzaku mungkin salah, sepotong kristal ilahi, tetapi beberapa bagian, atau sejauh ini hanya satu bagian yang ditemukan. Kristal ilahi sangat berharga. Jika saya bisa mendapatkannya, mungkin itu bisa memperkuat satu-satunya sinar sisa jiwa dari Kaisar di lautan jiwaku. Suzaku Demon. Setelah Wang pergi, Ye Yunfei berpikir sendiri. Bab 1502. Setelah memikirkannya sebentar, Ye Yunfei memutuskan untuk juga mengunjungi area pertambangan kuno Beihan. Jika dia bisa mendapatkan kristal dewa, bahkan jika itu hanya satu bagian, itu akan dapat memperkuat sinar yang tersisa dari sisa jiwa Kaisar, yang akan sangat bermanfaat bagi Ye Yunfei. Dengan kepergian orang-orang dari 3 kekuatan besar, markas besar faksi Ziwei juga mulai memulihkan ketertiban di masa lalu. Tuan Liu, Sekte Ziwei kita akan memasuki periode perkembangan pesat berikutnya. Saatnya untuk memperluas skala dan merekrut lebih banyak murid. Tapi ingat, penerimaan didasarkan pada prestasi, bukan penyalahgunaan, dan kita harus rela mengeluarkan uang untuk benar. Benar murid yang luar biasa. Fokus pada budidaya sumber daya. Adapun masalah sumber daya, beritahu saya berapa banyak yang Anda butuhkan. Kata Ye Yunfei kepada Kepala Liu. Faksi Ziwei telah membentuk aliansi dengan 3 kekuatan utama dari klan monster hutan belantara timur, Bank Komersial Sifang dan Kuil Daliyin. Dengan dukungan dari 3 kekuatan utama ini, pasti akan berkembang pesat. Aku mengerti. Tuan Liu mengangguk. Saya memiliki sekelompok murid lama. Anda mengatur mereka ke Sekte Ziwei atas nama merekrut murid baru.
Ingat, identitas mereka dirahasiakan. Hanya Anda dan beberapa tetua yang tahu. Petik 2. Ye Yunfei memberitahu kepala Liu mengatakan suara. Oke, aku mengerti. Tuan Liu tidak bertanya apa-apa, dia benar-benar diyakinkan oleh Ye Yunfei sekarang. Tidak peduli apa yang Ye Yunfei minta dia lakukan, dia akan melakukannya. Kemudian, Ye Yunfei meminta guru Liu untuk merekrut lebih dari 300 orang dari Istana Qingyun ke Sekte Ziwei atas nama merekrut murid baru, menjadi murid Sekte Ziwei. Di antara mereka, Du Guhuan, Du Fan, 3 perampok, dan 7 diaken Istana Qingyun, Del. Ye Yunfei bahkan mengaku bahwa kepala Liu harus menjaga mereka dan memberi mereka sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Karena orang-orang ini awalnya adalah pejabat tinggi Istana Qingyun, dan mereka juga orang kepercayaan utama Ye Yunfei di benua Hongmeng. Ingat, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan apa-apa di benua Hongmeng. Jadi untukmu, hal terpenting yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Hanya ketika kekuatanmu meningkat barulah kamu bisa berada di dunia yang maju ini. Dapatkan pijakan. Ye Yunfei memanggil lebih dari 300 orang dari Istana Qingyun ke gunung kultivasinya, dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Ye, jangan khawatir, kami pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan kami tidak akan pernah mempermalukan Anda. Seorang diaken dari Istana Qingyun berkata dengan lantang. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Ingat, mulai sekarang, identitasmu adalah murid dari Sekte Ziwei, dan kamu harus menggunakan nama baru. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain bahwa kamu berasal dari alam Changhuang. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye Yunfei memperingatkan. Ye Yunfei tahu bahwa Istana Tianshan pasti masih mencari keberadaan dirinya dan 300 orang di Istana Qingyun. Karena dia memiliki pagoda Dao Surgawi di tubuhnya, penguasa istana-istana Tianshan tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Tidak hanya penguasa istana dari Istana Dewa Surgawi, tetapi pasti ada banyak orang kuat di 3000 dunia yang mengkhawatirkan keberadaan mereka. Karena godaan Tiandao Pagoda terlalu besar, Su Fei, pemilik Lembah Sidan membawa sekelompok orang dari Lembah Sidan ke gerbang gunung dan meminta untuk bertemu denganmu. Pada saat ini, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari kepala Liu. Biarkan mereka masuk, kata Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, kepala Liu membawa sekelompok orang dari Lembah Sidan ke Ye Yunfei, dan pemimpinnya adalah pemilik lembah. Lihat Tuan Gu dan seorang penatua segera melangkah maju untuk memberi hormat kepada Ye Yunfei ketika mereka melihat Ye Yunfei. Tuan, saya datang ke sini segera setelah saya menerima panggilan Anda. Kata Tuan Gu. Alasan mengapa tim Lembah Sidan datang adalah karena Ye Yunfei mengirim pesan kepada pemilik lembah, memintanya untuk membawa orang ke sini. Yah, tidak buruk. Ye Yunfei mengangguk. Pemilik. Kepala Liu berdiri di samping dan melihat bahwa pemilik dan tetua Lembah Sidan benar-benar menyebut Ye Yunfei sebagai pemiliknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tuan Liu, Lembah Pil Ungu sudah menjadi kekuatan tambahan dari Sekte Ziwei kami. Mulai sekarang, kami akan membangun kembali aula alkimia dan membiarkan Lembah Sidan mengirim alkemis tingkat tinggi untuk duduk sebagai penanggung jawab, kata Ye Yunfei. Purple Pill Valley sudah menjadi kekuatan bawahan dari Sekte Ziwei kita. Oke, saya mengerti. Petik 2. Kepala Liu tertegun sejenak, dan mengangguk tanpa bertanya. Kemudian, Tuan Liu secara pribadi memimpin orang-orang dari Lembah Pil Ungu untuk menemukan gunung tinggi di markas sebagai lokasi Pil Hall. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan menemukan Ning Zongqi. Selama periode waktu ini, Ning Zongqi tinggal di menara hantu dengan selusin murid elit dari Aula Pemurnian Artefak, memurnikan boneka. Ye Yunfei meminta guru Liu untuk mengirim orang keluar untuk membeli sejumlah besar bahan pemurnian, dan mengirim semuanya ke menara hantu untuk digunakan Ning Zongqi. Elder Ning, kira-kira berapa banyak boneka yang telah disempurnakan selama ini? Tanya Ye Yunfei. Pada tahun ini, sekitar 6 atau 7 ribu boneka telah disempurnakan. Yang paling kuat adalah yang berada di tahap akhir alam surga. Jawab Ning Zongqi. Itu benar. Tampaknya seni pemurnian senjata penatua Ning telah meningkat. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Ini bukan peningkatan. Ini pulih secara bertahap. Selama periode waktu ini, jiwa dan tubuh saya pulih dengan baik, dan ingatan yang hilang perlahan terbangun.
Ditambah dengan catatan rahasia kerajinan surgawi, cepat atau lambat, seni pemurnian saya senjata akan kembali ke level sebelumnya, bahkan melampaui sebelumnya. Jawab Ning Zongqi. Bagus, Tetua Ning, selanjutnya saya akan membiarkan Tuan Liu terus membeli lebih banyak bahan penyulingan untuk aula boneka Anda. Balai boneka Anda harus berusaha menyempurnakan boneka sebanyak mungkin untuk memperkuat kekuatan Sekte Ziwei kita. Kata Ye Yunfei. Fraksi Ziwei saat ini masih sangat lemah, dan jika ada lebih banyak boneka, maka akan lebih kuat. Oke, jangan khawatir, karena aku berjanji padamu untuk membuka kembali aula boneka, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat aula boneka berkembang. Jawab Ning Zongqi. Dengan kata-kata Tetua Ning, aku merasa lega. Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei membawa Ning Zongqi dan para murid dari balai boneka untuk meninggalkan menara hantu, dan Ning Zongqi membawa para murid kembali ke balai boneka. Senior, bagaimana tubuhmu pulih selama ini? Ye Yunfei datang ke kuil leluhur, menemukan Suan Gui dan bertanya. Selama ini, Suan Gui tinggal di kuil leluhur. Ini jauh lebih baik, tapi aku sudah menjadi tulang tua, mari kita tenang untuk memulihkannya. Petik 2. Suan Gui merangkak dan berjongkok di sana, dan menjawab perlahan. Jika senior dapat memulihkan setengah dari keterampilan sebelumnya, tidak ada kekuatan di seluruh hutan belantara timur yang berani memprovokasi faksi Ziwei kita. Ye Yunfei tertawa. Seorang pahlawan tidak menyebutkan keberaniannya saat itu. Terlebih lagi, tidak mudah mengembalikan setengah dari keahliannya saat itu. Jawab Suan Gui. Senior, selama kamu beristirahat dengan baik, cepat atau lambat kamu akan kembali ke level sebelumnya. Aku akan meminta Dantang untuk mengirimkanmu sekumpulan pil sesekali. Kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei memberitahu Suan Gui berita bahwa Sekte Ziwei telah membuka kembali aula alkimia. Nak, kamu membuka kembali aula boneka, dan sekarang kamu membuka kembali aula alkimia. Kamu adalah pahlawan besar dari Sekte Ziwei. Tampaknya, Sekte Ziwei kita belum habis. Suan Gui menatap Ye Yunfei sejenak, dan berkata dengan ringan. Senior, faksi Ziwei masih memiliki beberapa kartu hall, dan saya telah menggali beberapa di antaranya. Sekarang saya akan menyerahkan beberapa kartu hall faksi Ziwei ke tangan Anda. Anda dapat menggunakannya ketika faksi Ziwei menghadapi bahaya di masa depan. Ye Yunfei memberitahu. Suan kata kura-kura. Berapa banyak kartu dari faksi Ziwei? Suan Gui sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ya, Ye Yunfei mengangguk, mengulurkan satu jari, dan mengirimkan sejumlah besar informasi ke lautan jiwa Suan Gui. Bagaimana mungkin? Bahkan kamu tahu ini. Suan Gui sangat terkejut setelah membaca pesan bahwa Ye Yunfei memanggilnya. Senior Suan Gui, keamanan faksi Ziwei ada di tanganmu. Aku akan pergi sebentar. Petik 2. Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada Suan Gui dan meninggalkan kuil leluhur. Kemudian, Ye Yunfei menemukan kepala Liu dan beberapa tetua, dan setelah penjelasan, dia diam-diam meninggalkan markas faksi Ziwei. Ye Yunfei berencana untuk mengunjungi area pertambangan kuno Beihan. Setelah agak jauh dari markas faksi Ziwei, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, memasukinya, dan terbang menuju area penambangan kuno Beihan. Shen Jing langka di dunia. Tanpa diduga, Shen Jing lahir di area penambangan kuno Beihan di Donghuang. Tampaknya area penambangan kuno ini tidak sederhana, pikir Ye Yunfei dalam hati. Saat ini, di pegunungan di perbatasan negara bagian Yan, seorang lelaki tua duduk bersila di puncak hutan tertentu. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu berubah, dan dia mengeluarkan komunikasi giok. Bocah Sufei itu tampaknya telah meninggalkan markas besar faksi Ziwei. Sebuah suara datang dari batu giok. Apakah akhirnya keluar? Pria tua itu mencibir. Bab 1503. Lelaki tua itu membubung ke langit, lalu menyapanya ke arah perahu terbang berwarna hijau. Pada saat yang sama, para ahli di dalam dan di luar negeri Yan menerima berita tersebut dan pergi mencegat Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, kapal terbang hijau datang ke perbatasan negara bagian Yan. Bagaimana kecepatan pesawat ruang angkasa ini bisa begitu cepat? Seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di langit di kejauhan, menatap pesawat ruang angkasa hijau itu, terkejut. Untungnya, saya sudah membuat pengaturan di sini. Pria tua berbaju hitam itu mencibir. Tidak bagus, sepertinya ada fluktuasi formasi di depan. Di kapal terbang hijau, Ye Yunfei sedang duduk bersila,
bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba ekspresinya berubah. Memanggil, Ye Yunfei bergegas keluar dari kapal terbang, menggulung lengan bajunya, dan menyingkirkan kapal terbang itu. Boom! Saat berikutnya, di langit yang tinggi, satu demi satu bendera terus muncul dan berkibar melawan angin. Dalam waktu singkat, saya melihat ratusan bendera formasi melambai tertiup angin di ketinggian ini, memancarkan energi formasi yang kuat, benar-benar menyegel ketinggian tinggi ini. Seorang lelaki tua berbaju hitam berdiri dengan tangan di belakang, menatap Ye Yunfei dengan dingin. "Nak, kamu telah memprovokasi keluarga Zhao kami, kamu tidak bisa melarikan diri. Ambil hidupmu," kata lelaki tua berbaju hitam dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, pria tua berbaju hitam itu berjalan menuju Ye Yunfei. Booming, Ye Yunfei merasa bahwa ketika lelaki tua berbaju hitam itu mendekat, ada energi yang sangat menakutkan mengalir dari langit dan bumi, seolah-olah ada gunung tak terlihat yang menghancurkan tubuhnya, tidak dapat bergerak sama sekali. Orang tua ini sangat kuat. Lin Yunfei bergidik. "Nak, keluarga Zhao kita berada di peringkat 10 besar di antara kekuatan utama di Westland Timur. Tidak ada generasi muda yang berani memprovokasi keluarga Zhao kita seperti ini. Belum lagi generasi muda, bahkan tuan dari generasi yang lebih tua. Di sana tidak banyak yang mau melakukannya. Anda terang-terangan memusuhi keluarga Zhao kami. Anda adalah yang pertama, Anda menyinggung keagungan keluarga Zhao kami. Jadi Anda harus mati. Jika tidak, keluarga Zhao kami akan menjadi lelucon Dong Huang." Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata perlahan. Sambil berbicara, dia menatap Ye Yunfei dengan tatapan merendahkan. Ruang ini telah ditutup olehnya dengan formasi, dan sekarang dia telah mengunci aura Ye Yunfei dalam keadaan seperti itu. Sama sekali tidak ada kemungkinan bagi anak dari generasi muda untuk melarikan diri darinya. Jadi, dia tidak terburu-buru. Ketinggian tinggi ini diblokir oleh formasi udara terlarang yang sangat pintar, dan kekuatan lelaki tua ini menakutkan, jauh lebih tinggi dariku. Jika aku ingin melarikan diri di depannya, aku harus membayar sedikit harga. Pria tua berbaju hitam yang berjalan selangkah demi selangkah, pikir Ye Yunfei dalam hati. "Pak Tua Zhao, saya tidak berharap Anda melakukannya lebih dulu." Pada saat ini, beberapa lelaki tua muncul di langit jauh, masing-masing dengan aura yang menakutkan. "Kamu juga di sini untuk membunuh anak ini, kan? Wajah anak ini benar-benar hebat. Dia benar-benar membiarkan kita mengumpulkan barang antik tua untuknya. Dia bisa dikejar dan dibunuh oleh kita barang antik tua pada saat bersamaan. Bahkan jika dia mati, itu suatu kehormatan. Sudah pergi." Pria tua berpakaian hitam bermarga Zhao itu melirik beberapa pria tua di kejauhan, dan berkata dengan ringan. Saat berbicara, dia akan mendekati Ye Yunfei. "Orang tua, hanya karena kamu ingin membunuhku saja tidak cukup," kata Ye Yunfei tiba-tiba. Saat berikutnya, bersenandung, energi aneh menyembur keluar dari tubuh Ye Yunfei, dan pisau putih panjang tiba-tiba terbentuk di depannya, memancarkan nafas waktu yang kuat. Pisau waktu, booming. Pada saat yang sama, tanah di bawah tiba-tiba retak lebih dari selusin tempat, dan udara bumi melonjak dengan keras, naik ke langit. Lebih dari 1000 naga bumi bergegas keluar dari menara hantu, dan ditekan oleh energi lelaki tua berbaju hitam begitu mereka muncul. Tapi lebih dari 1000 naga bumi ini berjuang dengan panik, melemahkan paksaan energi yang dilepaskan oleh lelaki tua itu sampai batas tertentu. Semua jenis energi di tubuh Ye Yunfei menyembur keluar dengan gila-gilaan, memberkati mereka di telapak tangannya. Tiba-tiba, telapak tangan kanan Ye Yunfei bergerak, meraih pisau waktu di depannya, dan menebas ke depan. Segera, waktu di ruang sekitarnya benar-benar statis, dan semuanya membeku di sana. Bahkan lelaki tua berbaju hitam, yang lengah, membeku dan berhenti bergerak. "Bagaimana mungkin? Ini energi waktu. Nak, kamu benar-benar mengolah energi waktu." Pria tua berbaju hitam itu berseru kaget. Dibandingkan dengan energi ruang, energi waktu adalah energi yang sangat parsial dan sangat sulit untuk dikembangkan. Dapat dikatakan bahwa dengan peningkatan ranah dan peningkatan kekuatan, sebagian besar prajurit dapat mengolah energi ruang angkasa. Tetapi energi waktu belum tentu. Jika tidak ada bakat, sekuat apapun kekuatannya, akan sulit untuk memulai. Pada saat yang sama Ye Yunfei menebas pisau waktu, dia mengeluarkan cambuk naga dengan tangan kirinya, dan menyerang dengan satu pukulan.
Boom, ada lebih dari selusin puncak gunung yang menjulang dari tanah di bawah, dan mereka melesat ke langit dalam sekejap, menabrak bendera formasi dengan suara gemuruh. Booming, tiba-tiba, lebih dari 1000 naga bumi, lebih dari selusin gunung besar, dan sejumlah besar energi bumi saling bertabrakan di langit yang tinggi, dan pemandangan itu menakutkan. Itu semua terjadi begitu cepat. Pria tua berpakaian hitam di depan Ye Yunfei dan beberapa pria tua di kejauhan terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini. Anak itu ingin melarikan diri. Mari kita hentikan dia bersama-sama, teriak seorang lelaki tua, tapi sudah terlambat. Memanggil, Ye Yunfei memasuki menara hantu, dan kemudian ulat sutra naga bertanduk emas muncul, mengambil menara hantu, pergi jauh ke angkasa dan menghilang. Nak, kemana kamu lari? Orang tua dari keluarga Zhao ini sangat kuat, dan kekuatan jiwanya yang kuat telah terkunci pada napas Ye Yunfei. Dia juga melakukan perjalanan melalui kedalaman ruang dan mengejar naga bertanduk emas ulat sutra. Beberapa lelaki tua lainnya di kejauhan juga melakukan perjalanan ke kedalaman angkasa, mengejar mereka satu demi satu. Hanya saja, sesaat ulat naga tanduk emas mengambil menara hantu dan melarikan diri tanpa jejak. Meskipun kekuatan orang tua ini kuat, mereka tidak sebaik ulat naga bertanduk emas dalam hal bepergian melalui ruang angkasa. Sialan, biarkan anak itu melarikan diri seperti ini. Sesaat kemudian, semua lelaki tua keluar dari kedalaman ruang. Mereka tidak bisa lagi merasakan aura Li Yunfei, lelaki tua dari keluarga Zhao berkata dengan geram gigi. Tanpa diduga, di usia yang begitu muda, anak ini tidak hanya pandai dalam hal waktu dan energi, tetapi juga seorang master bumi tingkat tinggi. Lega, salah satu lelaki tua itu tidak didamaikan dan disarankan. Lupakan saja, mari kita tidak menyentuh sekolah Ziwei untuk saat ini, agar tidak membuat marah Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng. Mari kita bicarakan nanti. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah biru menggelengkan kepalanya. Ayo terus memburu bocah Sufei itu, dan gunakan segala cara untuk mencari tahu keberadaannya. Aku tidak percaya bahwa seorang junior muda dapat melarikan diri dari kejaran kita barang antik tua, kata lelaki tua dari keluarga Zhao. Oke, kami orang tua antik sudah terlalu lama hidup dalam pengasingan. Ada baiknya berjalan-jalan sedikit, anggap saja itu sebagai latihan. Petik 2. Beberapa lelaki tua lainnya mengangguk. Pada saat ini, ulat naga bertanduk emas telah melarikan diri ke jarak yang sangat jauh dengan menara hantu. Setengah hari kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas keluar dari kedalaman angkasa dan kembali ke dunia luar. Tampaknya kekuatan besar di keluarga Zhao masih tidak akan membiarkan saya pergi. Hehe, mereka akan menyesalinya. Petik 2. Duduk bersila di kapal terbang hijau, Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran ketika dia ingat apa yang baru saja terjadi. Saat ini, sebagian besar rambut Ye Yunfei telah memutih. Orang tua berbaju hitam dari keluarga Zhao sangat kuat. Ye Yunfei harus menggunakan seluruh energi waktunya untuk mempengaruhinya sedikit dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, jadi kerugiannya sangat tinggi. Hu Miao, kamu mengendalikan pesawat ruang angkasa. Aku ingin menyembuhkan lukaku, kata Ye Yunfei kepada Hu Miao. Baik, Hu Miao muncul di kapal terbang hijau, dan mengendalikan kapal terbang untuk terbang ke arah area penambangan kuno Beihan. Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mulai menyembuhkan lukanya. Wah! Di lantai 2 menara Dao Surgawi, segel di tubuh tahanan pecah lagi. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari lelaki tua itu. Oke, aku akan masuk dan melihat-lihat, jawab Ye Yunfei dengan pikiran segar. Bab 1504, Yunfei memasuki lantai 2 pagoda Tiandao, dan mengikuti Tuan Hun ke salah satu istana. Di dalam sangkar besi di tengah istana, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk bersila, tetapi wajahnya berubah, tubuhnya gemetar hebat, dan dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Ye Yunfei dan Hun Lao datang ke sangkar besi dan menatap pria tua di dalam sangkar. Itu benar, begitu segel yang ditinggalkan oleh kaisar kuno yang sunyi sepi pecah, itu akan langsung menuju ke kedalaman jiwa. Rasa sakitnya tak tertahankan. Anda sebenarnya bisa duduk diam dan memiliki konsentrasi yang baik. Tuan dari klan bayangan langit adalah benar-benar luar biasa. Ye Yunfei menatap. Abu pria tua itu berkata. Ye Yunfei sedikit terdiam, lelaki tua berjubah abu-abu di depannya sebenarnya milik klan bayangan langit. Di benua langit yang mendalam,
ada dunia kecil bayangan langit. Raja bayangan langit dengan hanya sisa jiwa dan beberapa tetua, memimpin sekelompok pemuda bayangan langit yang sedang tidur untuk hidup dalam pengasingan di sana. Menara hantu di tubuh Ye Yunfei dipinjam dari Sky Shadow King. Nah, kamu siapa? Nivi.otw.com. Apa hubunganmu dengan Gu Huang? Mungkinkah kamu adalah murid Gu Huang? Pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba membuka matanya dan memelototi Ye Yunfei. Boom! Paksaan yang sangat menakutkan merembes ke udara, memaksa Ye Yunfei dan lelaki tua itu mundur lebih dari 10 langkah. Untungnya, sebagian besar paksaan energi yang dikeluarkan oleh lelaki tua itu diimbangi oleh sangkar besi. Karena ada banyak mantra segel yang terukir di sangkar besi, dan terbuat dari bahan khusus yang dapat memblokir energi. Aku bukan murid Kaisar Desolate kuno. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Karena kamu adalah senior dari klan bayangan langit, aku tidak akan mempersulitmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarimu sebuah metode yang dapat membebaskanmu dari rasa sakit yang disebabkan oleh segel di tubuhmu. Kata Ye Yunfei, kamu benar-benar memiliki metode seperti itu. Mengapa kamu ingin membantuku? Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Karena kamu anggota klan bayangan langit, dan aku berteman dengan klan bayangan langit. Kata Ye Yunfei. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan memukul bola informasi kekuatan jiwa di depan lelaki tua itu. Pria tua berjubah abu-abu itu merasakan kumpulan informasi kekuatan jiwa ini, dan terkejut serta senang. Dia menemukan bahwa informasi yang terkandung dalam kumpulan informasi kekuatan jiwa ini memang bisa menghilangkan rasa sakit dari serangan segel di tubuhnya. Jadi dia segera mengikuti metode dalam kelompok informasi kekuatan jiwa ini. Nah, apa yang kamu lakukan? Bukankah kami di sini untuk memerasmu? Melihat tindakan Ye Yunfei, lelaki tua itu sedikit bingung, dan bertanya dengan suara keras. Bukankah aku mengatakan bahwa aku berteman dengan klan bayangan langit, jadi aku tidak akan memerasnya? Jawab Ye Yunfei, pemerasan, apakah Anda berencana untuk memeras saya? Pada saat ini, rasa sakit di tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu telah berkurang, dan dia berdiri. Mendengar percakapan antara Ye Yunfei dan lelaki tua itu, dia tidak dapat membantu, meminta. Hanya saja kamu bisa menangani segel yang ditinggalkan oleh Gu Huang, dan kamu memang bisa datang untuk memeras kami para tahanan yang ditahan di sini. Anak muda, apa hubunganmu dengan Gu Huang? Tanya lelaki tua itu. Aku tidak ada hubungannya dengan Kaisar Desolate kuno. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Apakah Gu Huang hidup atau mati sekarang? Lelaki tua itu bertanya lagi. Aku juga tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya lagi. Bahkan Hun Lao tidak tahu apakah Kaisar Desolate kuno sudah mati atau masih hidup, dan bahkan lebih mustahil bagi Ye Yunfei untuk mengetahuinya. Oke, lalu kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki persahabatan dengan klan bayangan langit kita. Apa yang terjadi? Tanya pria tua berjubah abu-abu itu lagi. Bersenandung, sebuah menara kecil muncul di depan Ye Yunfei. Itu adalah menara hantu. Menara pantom klan saya, bagaimana itu bisa jatuh ke tangan Anda? Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu mengenali menara pantom sekilas, dan sangat terkejut. Itu diberikan kepadaku oleh Raja Bayangan Langit kontemporer. Jawab Ye Yunfei, diberikan kepadamu oleh Raja Bayangan Langit saat ini. Anak muda, mungkinkah kamu pernah ke alam bayangan langit kita? Bagaimana kabar klan bayangan langit kita sekarang? Pria tua berjubah abu-abu itu mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Dia telah dipenjara di pagoda Dao Surgawi oleh Kaisar Agung Kehancuran Kuno untuk waktu yang sangat lama, dan dia tidak tahu situasi klan bayangan langit saat ini. Klan bayangan langit sangat buruk sekarang. Raja bayangan langit dan beberapa sesepuh tertinggi hanya tersisa sisa-sisa jiwa mereka. Orang-orang dari klan telah dibantai, hanya menyisakan beberapa ribu remaja. Meskipun klan belum dihapus keluar, itu hampir sama. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan jujur. Apa yang terjadi pada klan bayangan langit kita? Kenapa kita dibantai? Siapa pembunuhnya? Teriak lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan tajam, geram. Aku tidak tahu siapa pembunuhnya. Raja bayangan langit tidak memberitahuku. Selain itu, sisa-sisa klan bayangan langitmu tidak lagi berada di alam bayangan langit, tetapi hidup dalam pengasingan di dunia kecil. Di dunia kecil itulah saya bertemu Sky Shadow King.
Tapi sekarang Raja Bayangan Langit telah membawa mereka untuk meninggalkan dunia kecil itu dan pergi ke dunia yang lebih maju. Petik 2. Kemudian, Ye Yunfei secara singkat berbicara tentang komunikasi antara dirinya dan Raja Bayangan Langit. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mensimulasikan nafas jiwa Raja Bayangan Langit dan beberapa tetua dari klan Bayangan Langit. Ternyata kamu benar-benar berteman dengan Sky Shadow Clan kami. Petik 2. Setelah mendengarkan narasi Ye Yunfei, lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang Ye Yunfei dengan lebih ramah. Dengan tingkat kekuatan jiwanya dan pemahamannya tentang klan Bayangan Langit, dia bisa mengetahui apakah yang dikatakan Ye Yunfei itu benar atau salah. Dari sudut pandangnya, seorang anak manusia pasti memiliki kontak nyata dengan Raja Bayangan Langit sebelum dia dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang klan Bayangan Langit. Siapa yang akan menghancurkan klan Bayangan Langit kita? Sayang sekali, saya dipenjara dan saya tidak bisa keluar untuk membalas dendam. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang ke langit dan menghela nafas. Orang tua ini berasal dari era yang sama dengan Kaisar Desolate kuno, dan senioritasnya di klan Bayangan Langit jauh lebih tinggi daripada Raja Bayangan Langit kontemporer. Dia juga memenuhi syarat untuk dipenjara di sini oleh Kaisar Desolate kuno. Kekuatannya juga pasti mengerikan. Dia bisa meminta syarat apapun. Saya ingin keluar dan membalas darah klan Bayangan Langit saya. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata kepada pria tua itu, tak satu pun dari kita yang tahu keberadaan Kaisar kuno yang sunyi itu. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan dipenjara di sini selamanya. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu meraung marah. Anak muda, selamatkan aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menatap Ye Yunfei dan berkata, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Orang tua ini dipenjara di sini oleh Kaisar Kehancuran kuno. Ye Yunfei tentu saja tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah. Tanpa persetujuan Kaisar Kehancuran kuno, tidak ada yang bisa keluar dari sini. Teriak bos. Jika kamu tidak membiarkanku keluar, aku akan membalikkan tempat ini. Pria tua itu meraung dengan marah. Gemuruh. Begitu kata-kata itu jatuh, energi yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya seperti semburan gunung. Dang-dang, semburan paksaan energi, seperti ombak yang bergejolak menghantam pantai, terus-menerus membombardir sangkar besi, berusaha keluar dari sangkar. Kota. Pada saat ini, sesosok pendukung muncul, berteriak keras, mengulurkan telapak tangan dan menekan pria tua berjubah abu-abu itu. Ancient Desolate Emperor, teriak Hun Lao penuh semangat saat melihat sosok pendukung ini. Bab 1505. Seorang pria dengan penampilan agung, berdiri tegak, memancarkan aura yang jauh dan kuno, samar-samar mengandung paksaan energi yang menakutkan dan tak terlukiskan. Huang kuno, ini kamu. Aku menyerah padamu, segera keluarkan aku. Pria tua berjubah abu-abu itu meraung. Saat berikutnya, Kaisar kuno yang sunyi itu menekan lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan telapak tangannya, dan menekan lelaki tua itu hingga berlutut di tempat. Bu Huang, kamu terlalu pelit, aku hanya menyinggungmu secara tidak sengaja saat itu, dan tidak membuatmu rugi. Sebaliknya, aku dipukuli olehmu dan kemudian dipenjara di sini sampai sekarang. Hukumanmu untukku seharusnya sudah cukup. Jangan berpikir bahwa kamu adalah kaisar yang hebat, jadi kamu bisa tidak masuk akal. Biarkan aku keluar. Pria tua berjubah abu-abu itu meraung. Apakah kaisar kuno yang sunyi sedikit mudah tersinggung? Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada lelaki tua itu melalui transmisi suara. Sebagai seorang kaisar agung, apa salahnya menjadi sedikit pemarah? Keagungan kaisar agung tidak dapat tersinggung. Semua ras di dunia harus saling menghormati dan memiliki kekaguman mutlak, jika tidak mereka akan dihukum. Jawab lelaki tua itu. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei juga kaisar surga, dan dia tahu bahwa kaisar surga adalah yang terkuat di dunia dan disembah oleh semua ras. Begitu seseorang memprovokasi kaisar surga, konsekuensinya akan sangat serius. Tuan dari klan Bayangan Langit ini mungkin menyinggung Kaisar Desolate kuno secara tidak sengaja, dan telah dipenjara sampai sekarang. Aku memperingatkanmu, jangan ikut campur dalam urusan Kaisar kuno, atau jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku tidak akan bertanya.
Ye Yunfei mengangguk. Secara alami, Ye Yunfei tidak akan bertanya tentang kaisar besar lainnya. Tidak ada yang tahu apakah kaisar kuno yang sunyi benar-benar telah jatuh, dan jika dia kembali, hal-hal akan menjadi masalah setelah kejatuhan. Pada saat ini, pemaksaan energi yang dilepaskan oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu dipaksa kembali ke dalam tubuh oleh telapak tangan kaisar kuno yang sunyi. Pria tua berjubah abu-abu duduk bersila di tanah, tidak lagi meronta, terlihat sedikit tertekan. Yang mulia kaisar tidak boleh tersinggung, saya sangat memahaminya. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba mendesah pelan. Tentu saja, siapa yang menyuruhmu menyinggung keagungan kaisar desolate kuno? Kata lelaki tua itu dengan bangga. Pada saat ini, sosok kaisar besar kehancuran kuno tiba-tiba menatap Hun Lao. Bajingan kecil, kamu telah bekerja keras selama ini. Kaisar desolate kuno berkata dengan lembut. The Great Ancient Desolation. Pria tua itu terkejut dan senang, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Great Ancient Desolation. Ye Yunfei dan lelaki tua berjubah abu-abu itu juga menatap Kaisar Desolate kuno dengan kaget. Awalnya, semua orang mengira Kaisar Desolate kuno ini hanyalah jejak energi yang terukir di sini, dengan hanya bentuk luar, tanpa kesadaran, ingatan, energi jiwa, tetapi sekarang Kaisar Desolate kuno ini benar-benar berbicara. Jelas, kaisar kuno ini sadar dan memiliki ingatan. Ini adalah jejak jiwa dengan kesadaran dan ingatan. Dengan cara ini, artinya sama sekali berbeda. Ini setara dengan tiruan dari kaisar kuno yang sunyi. Kaisar kehancuran kuno, di mana saja kamu selama ini? Aku telah bekerja sangat keras untuk menemukanmu. Hun Lao bergegas ke depan kaisar desolate kuno dan bertanya dengan keras. Kemana aku pergi? Kaisar desolate kuno mendongak, seolah-olah dia sedang melihat ruang dan waktu di kejauhan, dan menghela nafas pelan. Tubuh asliku mungkin telah memulai jalan yang tidak bisa kembali, kata Kaisar desolate kuno. Kaisar kehancuran kuno, apa yang terjadi saat itu? Saya tidur terlalu lama, ketika saya bangun, waktu telah berubah. Setelah itu, saya melakukan perjalanan ke 3000 dunia, dan saya masih tidak dapat kembali. Saya dapat menemukan Anda. Petik 2. Pria tua itu tersedak dengan air mata mengalir di wajahnya. Kamu tidak perlu mencariku lagi, kamu tidak dapat menemukanku. Emperor Ancient Desolation menggelengkan kepalanya. Aku menjatuhkanmu tahun itu. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam beberapa hal karena itu terlalu berbahaya. Aku meninggalkan menara Dao Surgawi ini untukmu. Segala sesuatu di menara Dao Surgawi adalah milikmu dan siap membantumu, termasuk yang kedua lantai. Para tahanan ini, hanya saja para tahanan ini terlalu kuat, dan Anda bukan lawan mereka, jadi saya menyarankan agar Anda tidak membebaskan mereka dengan mudah, atau Anda akan menderita karenanya, kata Kaisar Desolate kuno. Gu Huang, saya salah. Saya seharusnya tidak menyinggung Yang Mulia saat itu. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong biarkan saya keluar. Saya berjanji, saya tidak akan membalas dendam. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak. Apakah akan membiarkanmu pergi atau tidak? Terserah bajingan kecil itu. Selain itu, kamu terlalu kuat. Jika kamu membiarkanmu keluar, bajingan kecil itu akan berada dalam bahaya. Petik 2. Kaisar kuno yang sunyi itu melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu. Huang kuno, kapan saya bisa keluar? Anda tidak bermaksud memenjarakan saya di sini selamanya. Ini sangat tidak adil. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak. Aku sudah mengatakan, apakah akan membiarkanmu pergi atau tidak? Terserah bajingan itu untuk memutuskan. Jawab Kaisar Agung Kehancuran Kuno dengan ringan. Kaisar Kehancuran Kuno, lihat anak ini, bagaimana kabarnya? Saya pikir bakatnya bagus. Hanya saja dia agak misterius. Apakah dia cocok untuk menjadi penerusmu? Petik 2. Pria tua itu tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berkata. Dia, Kaisar Desolate kuno memandang Ye Yunfei, melihat ke atas dan ke bawah. Anak muda, kamu memang sangat misterius. Kaisar Gu Huang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan berkata dengan lantang. Ye Yunfei sedikit terkejut, dan segera menggunakan segala cara untuk menutupi lautan jiwanya, terutama sinar sisa jiwa Kaisar Surga di kedalaman lautan jiwa. Aneh, ada hal-hal aneh di dunia ini. Kaisar Gu Huang menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Bajingan kecil, kamu sepertinya rukun dengannya.
Kaisar Desolate kuno berkata kepada lelaki tua itu. "Ya, menurutku anak ini tidak jahat. Dia cukup baik," jawab lelaki tua itu. "Maka kamu bisa mengikutinya mulai sekarang. Itu bisa dianggap sukses. Mengikutinya seharusnya tidak lebih buruk daripada mengikutiku. Untuk penerusnya, tidak perlu, latar belakangnya tidak lebih buruk dariku," kata Kaisar. Ye Yunfei sedikit terkejut ketika mendengar itu. Kaisar kuno ini sepertinya melihat menembus dirinya. "Tidak, Kaisar Desolate kuno, saya ingin menemukan Anda. Saya berharap untuk terus mengikuti di sisi Anda." Petik 2. Pria tua itu berkata dengan cepat, "Anak muda, jika kamu ingin menemukan tubuh asliku, itu akan sangat sulit, dan mungkin kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan." Petik 2. Kaisar Desolate kuno menghela nafas dan berkata, "Anak muda, aku akan menyerahkan bajingan kecil itu kepadamu. Perlakukan dia dengan baik. Saya meninggalkan beberapa barang di menara Dao Surgawi ini. Jika Anda dapat membuka segel di menara satu persatu, Anda dapat mengambil barang yang saya tinggalkan." Kaisar, kehancuran kuno berkata kepada Ye Yunfei, "Jejak kekuatan jiwaku ini memiliki energi yang terbatas, jadi aku tidak bisa muncul terlalu lama," kata Kaisar kehancuran kuno. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Kaisar kehancuran kuno mulai perlahan menjadi tidak nyata. "Kaisar kehancuran kuno, apakah kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan?" Orang tua itu sangat enggan menyerah, dan berteriak keras, "Mari kita lihat takdir." Kaisar Desolate kuno menjawab. Kemudian dia menghilang sepenuhnya. Kaisar Desolate kuno, Hun Lao menatap kosong ke tempat Kaisar Desolate kuno menghilang, enggan berpisah. Bersambung.